Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk belajar matematika. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan antara debit, volume, dan waktu. Bersama saya Devi Kusumawiro, guru kelas 5 SD Negeri Wonosuli 2. Sebelum kita belajar lebih lanjut, perhatikan video percobaan pengisian air berikut ini. Sudah diperhatikan kan? Di sini untuk mengisi satu botol air mineral dengan 4 kali percobaan itu membutuhkan 4 waktu yang berbeda. Ada yang tahu kira-kira kenapa? Nah, itulah yang dinamakan debit. Jadi, debit merupakan volume zat cair yang mengalir persatuan waktu. Pengukuran debit itu dapat dirumuskan dengan
debit sama dengan volume bagi waktu. Nah, sebelum itu kita ingat kembali satuan volume. Satuan volume kita sudah belajar dua macam. Di sini ada panduannya yaitu meter kubik. Maka kita urutkan satuannya yaitu kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Setiap turun satu tangga ini dikalikan 1000 dan setiap naik satu tangga nanti dibagi 1000. Kemudian satuan volume yang lain yang sudah kita pelajari yaitu liter. Di sini ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Setiap turun satu tangga dikalikan 10 dan setiap naik satu tangga dibagi 10. Nah, debit tadi adalah volume dibagi waktu. Kita tuliskan dalam segitiga, bisa kita tulis debit volume bagi waktu. Volume berada di puncak segitiga karena dia berada di atas ya. Kemudian karena debit itu volume dibagi waktu, maka kita bisa mencari volume dengan debit dikali waktu. Kemudian kita bisa mencari waktu dengan volume dibagi debit. Jadi kalau hubungannya adalah atas bawah, di sini ya atas sama bawah ini dibagi. Sedangkan kalau berdampingan, seperti yang volume ini berdampingan ya ini, nah itu dikalikan. Kemudian kita kenal lagi satuan waktu. Satuan waktu yang kita tahu adalah jam, menit, dan detik. 1 jam itu 60 menit. 1 menit 60 detik. Jadi 1 jam itu 3600 detik. Satuan volume ada bentuk kubik dan juga liter. Satuan waktu ada jam, menit, detik. Sehingga nanti satuan debit adalah satuan volume dibagi satuan waktu. Contoh soal. Ya. Dalam waktu 5 menit, sebuah kran mampu mengalirkan air sebanyak 250 liter. Berapakah debit air tersebut? Nah, seperti biasa kita tuliskan dulu yang diketahui. Di sini diketahui waktu untuk mengalirkan air adalah 5 menit. Sedangkan volume air yang mengalir itu 250 liter. Ditanyakan debit kran. Dalam segitiga tadi kita tahu bahwa debit adalah volume dibagi waktu. Sehingga kita bisa menghitung debit sama dengan 250 liter dibagi 5 menit. Hasilnya adalah 50 liter per menit. Contoh soal kedua, Pak Niko mengisi sebuah wadah dengan mengalirkan air melalui selang dengan debit 45 cm3 per menit selama 1 jam. Berapa liter banyaknya air yang dialirkan Pak Niko? Nah, di sini diketahui waktu untuk mengalirkan air adalah 1 jam. Karena debitnya diketahui dalam bentuk cm3 per menit, maka kita ubah dulu satuan jam menjadi satuan menit. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi volumenya adalah debit kali waktu sama dengan 40 cm3 per menit dikali 60 menit, hasilnya adalah 2700 cm3. Yang ditanyakan adalah liter. Nah, maka kita harus mengubah ini cm3 ini menjadi liter. Cm3 kita ubah dulu menjadi desimeter kubiknya. Setiap naik satu tangga dibagi 1000. 2700 dibagi 1000 hasilnya adalah 2,7. Nah, 2,7 desimeter kubik itu sama dengan liter, sehingga
2,7 desimeter kubik sama dengan 2,7 liter. Soal berikutnya, suatu bak penampungan air mempunyai ukuran panjang 250 cm, lebar 160 cm, dan tinggi 90 cm. Jika debit air yang mengalir dari sumber mata air adalah 30 liter per menit, berapakah waktu yang diperlukan untuk mengisi bak penampungan air tersebut? Jadi di sini yang diketahui adalah ukuran bak penampungannya, belum diketahui volumenya. Jadi kita harus mencari volume dulu. Karena baknya berbentuk balok dengan panjang 250 cm, lebar 160 cm, dan tinggi 90 cm. Kita hitung volumenya. Volume itu panjang kali lebar kali tinggi, berarti sama dengan 250 cm dikali 160 cm dikali 90 cm, sama dengan 3.600.000 cm. Karena debit yang diketahui dalam bentuk liter, maka kita harus mengubah 3.600.000 cm kubik ini dalam bentuk liter. Kita naikkan menjadi desimeter kubik dibagi 1000 menjadi 3.600 desimeter kubik. Desimeter kubik sama dengan liter, sehingga 3.600 desimeter kubik sama dengan 3.600 liter. Debit airnya adalah 30 liter per menit, sehingga waktu yang diperlukan adalah volume dibagi debit. 3.600 dibagi 30 hasilnya 120 menit. 120 menit kita ubah dalam bentuk jam menjadi 2 jam. Karena 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi 120 dibagi 60. Soal berikutnya, Andi memiliki tandon air berkapasitas 200 liter. Tandon air milik Andi mengalami kebocoran. Supaya lingkungan sekitar tandon tidak becek, Andi menampung air dari saluran yang bocor ke dalam sebuah ember. Dalam waktu 2 jam, volume air di dalam ember sebanyak 10 liter. Berapakah debit kebocoran tandon air milik Andi? Di sini ada 2 volume yang diketahui, yaitu volume tandon 200 liter dan volume air yang sudah mengalir 10 liter. Jadi kalian harus memperhatikannya. Kita tuliskan dulu diketahuinya. Nah, karena debit itu adalah volume dibagi waktu, maka kita gunakan volume air yang sudah mengalir, bukan volume bak penampungan. Jadi di sini diketahui waktunya 2 jam, volume air yang sudah mengalir adalah 10 liter. Jadi debitnya adalah 10 liter dibagi 2 jam, hasilnya 5 liter per jam. Seperti itu ya. Kemudian untuk soal berikutnya, Pak Budi memiliki sebuah tangki berisi bensin sebanyak 2.500 liter. Kemudian Pak Budi mengalirkan bensin dari tangki tersebut dengan menggunakan selang ke dalam 5 buah drum. Dengan kapasitas masing-masing drum adalah 240 liter. Setelah 20 menit, semua drum telah terisi penuh. Jika waktu perpindahan selang dari drum satu ke drum yang lain diabaikan, berapakah debit selang tersebut? Kita tuliskan yang diketahui di sini. Volume bensin yang dipindahkan itu berarti 5 dikali 240 liter. Hasilnya adalah 1.200 liter. Waktunya karena perpindahannya diabaikan, jadi kita tuliskan waktu 20 menit ini full untuk mengalirkan bensin. Jadi debitnya adalah volume dibagi waktu
1200 liter dibagi 20 menit hasilnya adalah 60 liter per menit. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertanyaan atau request materi yang lain bisa ditanyakan melalui komentar. Terima kasih.